Kita lanjutkan bab yang berikutnya, yaitu bab yang ke-22 yang berjudul Bab Ma Jaa fi Himayatil Mustafa sallallahu alaihi wasallam Janabat Tauhidi wa saddihi kullat tariqin yuwassilu ila syirki, yaitu bab tentang penjagaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, penjagaan Nabi pada sisi-sisi tauhid dan bagaimana usaha Rasulullah dalam menutup segala jalan, menutup seluruh celah yang menjerumuskan ke dalam kesyirikan. Jadi kalau kita perhatikan janab, ini maknanya adalah janib, yaitu dari bahasa Arab yang artinya adalah sisi. Berarti Nabi berusaha menjaga sisi-sisi tauhid, ya, seolah-olah apa? Seakan-akan orang yang sedang menjaga sisi-sisi rumahnya dari semua arah. Jadi semua hal yang bisa mengganggu kemurnian tauhid itu akan dijaga oleh Rasulullah SAW, akan Rasul tutup. Bahkan Nabi, sehingga Nabi menutup semua jalan yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Maka dalam syariat kita ada yang kita kenal dengan saddud dari'ah. Saddud dari'ah yaitu menutup, ya, menutup segala sarana yang bisa menghantarkan kepada sesuatu yang haram. Kaidah ini adalah kaidah fikih, kaidah yang agung, yang mana apa? Seseorang, ya, penting untuk memahami masalah tentang saddud dari'ah. Saddud dari'ah ini kalau kita perhatikan banyak dalilnya dalam ayat Al-Quran. Sebagaimana Allah Ta'ala pernah berfirman, Allah Ta'ala berfirman, وَلَا تَصُبُّ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ عَدْوًا مِن دُونِ اللَّهِ فَيَصُبُّ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ. Dan janganlah kamu memaki sesembahan-sesembahan yang mereka sembah selain Allah. Kenapa dilarang? Karena mereka nanti akan memaki, mencela Allah dengan melampaui batas tanpa ilmu. Ini adalah saddud dari'ah. Jadi mencela sesembahan-sembahan kaum musyrikin itu kan pada asalnya kan disyariatkan, boleh mencela apa? Sesembahan kaum musyrikin, sebagaimana dilakukan oleh para nabi-nabi sejak zaman dahulu. Akan tetapi jika perbuatan mencela sesembahan-sesembahan mereka itu kok justru mengantarkan mereka balik mencela Allah, maka ini perbuatan yang dilarang. Ini adalah sesuatu yang dilarang. Jadi terkadang sesuatu, ya, sesuatu yang disyariatkan bisa menjadi haram karena apa? Karena menghantarkan pada sesuatu yang haram. Jadi sesuatu yang disyariatkan saja itu bisa berubah menjadi terlarang, apalagi sesuatu yang sekedar mubah itu bisa menjadi haram karena menghantarkan pada yang haram. Maka jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tatkala saddud dari'ah
kan menghalangi. Tasaddud itu menutup celah yang menghantarkan kepada keharaman. Dan kita semua mengetahui bahwasannya perkara yang paling diharamkan adalah kesyirikan. Maka segala sarana yang bisa menghantarkan kepada kesyirikan itu harus ditutup rapat-rapat. Seperti apa? Seperti syirik itu muncul adalah karena mengagungkan penghuni kubur. Maka segala sarana yang menghantarkan bentuk pengagungan kepada kuburan atau penghuni kubur, maka hal itu terlarang dalam syariat. Jadi kan syirik itu kan muncul karena mengagungkan kubur atau mengagungkan penghuni kubur. Maka segala sarana yang bisa menghantarkan seseorang mengagungkan kuburan atau penghuni kubur, maka dilarang dalam syariat. Apa contohnya ummahat? Contoh sarana yang bisa menjadikan seseorang mengagungkan kubur. Kalau kita perhatikan dalam syariat Islam ini apa? Dilarang meninggikan kuburan. Dilarang apa? Meninggikan kuburan. Adanya larangan menulis di kuburan. Napa? Menulis di kuburan. Yang ini kan pada umumnya batu nisan nih kan, ada tulisannya. Yang wafat siapa, lahir tahun berapa, tanggal berapa, dan wafatnya tanggal berapa, tahun berapa. Bahkan syariat juga melarang menyemen, menembok kuburan, disemen, dibangun. Syariat juga melarang memasang lampu di kuburan. Syariat juga melarang sholat di kuburan, kecuali sholat jenazah nih. Kalau sholat jenazah boleh. Kita belum sempat menyolatkan sudah dikubur, bisa sholat jenazah di kuburan. Meskipun sebagian masyarakat mungkin aneh, wah sotok di kuburan. Ini adalah saddud dzari'ah, menutup celah agar tidak menjerumuskan seseorang berbuat syirik. Demikian pula dilarang apa? Dilarang sholat menghadap kuburan. Karena ini bentuk mengagungkan kuburan. Demikian pula dilarang berdoa di kuburan dengan keyakinan kalau doa di dekat kuburan lebih dikabulkan. Ini adalah contoh-contoh yang sangat detail. Dilarang meninggikan kuburan, menulis, menyemen, masang lampu, sholat di kuburan, menghadap kuburan, berdoa di dekat kuburan dengan keyakinan lebih dikabulkan. Ini contoh begitu detailnya Rasulullah SAW menunjukkan akan kekhawatiran beliau terjadinya kesyirikan karena pengagungan terhadap kubur, sehingga Nabi mengharamkan banyak perkara karena Nabi khawatir
khawatir perkara-perkara tersebut dapat menghantarkan kepada kesyirikan, sebagaimana yang pernah menimpa kaumnya Nabi Nuh. Ketika awal kali terjadi kesyirikan, yang itu adalah awal mula menyembah apa? Kuburan Lata, Uzza, Manat, atau sesembahan yang ada orang-orang soleh yang di zaman Nabi Nuh. Namun sangat disayangkan, kekhawatiran Nabi itu sebenarnya telah terjadi di zaman tersebut, namun sekarang banyak yang tidak mengindahkan perintah Nabi dan terlalu bermudah-mudahan. Banyak orang yang ke kuburan kemudian meminta-minta kepada penghuni kubur, bertawakal dengan penghuni kubur, takut dengan penghuni kubur. Sehingga dalam manhaj salaf yang perlu kita perhatikan adalah memutus segala sarana yang menghantarkan kepada kesyirikan. Coba kita lihat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau memerintahkan agar syajaratur ridwan, pohon di mana dilakukannya Baitur Ridwan, Umar memerintahkan agar syajaratur ridwan itu ditebang. Ibnu Waddah berkata, sami'tu Isa bin Yunus yaqul, amara Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhu bi qat'i syajarati allati bui'a tahtaha Nabi sallallahu alaihi wasallam faqata'aha. Aku mendengar Isa bin Yunus mengatakan bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu memerintahkan agar menebang pohon yang Nabi SAW menerima bai'atur ridwan. Kenapa kok Umar memerintahkan agar ditebang? Li'anna an-nasa kanu yadhhabuna fayusalluna tahtaha fakhafa alaihimul fitnah. Karena ternyata banyak manusia yang pergi ke sana dan sholat di bawahnya. Pergi ke Baitul Syajaratul Ridwan, terus sholat di sana. Nah, itulah yang membuat khawatir akan terjadinya fitnah, terjadinya kesyirikan pada mereka. Yaitu manusia kalau ketika sholat di bawah pohonan tadi malah apa? Nanti akhirnya malah menyembah pohon tadi. Karena apa? Karena mereka meyakini kemuliaan pohon tersebut. Maka Umar pun memerintahkan agar pohon tersebut ditebang, karena khawatir bisa menjadi sarana yang menghantarkan kepada kesyirikan. Dalil yang dibawakan oleh penulis, oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dalam kitab ini yang pertama adalah wa qaulillahi ta'ala, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sebelum kita membahas
tentang ayat ini. Kalau berkaitan dengan jujur, insya Allah sudah paham nih. Artinya memang bab ini menjelaskan tentang betapa perhatiannya Nabi, ya, berusaha menutup seluruh sarana yang bisa menghantarkan kepada kesyirikan. Jadi kita bahas ayat ini, laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Sungguh telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri. Azizun alaihi ma anittum. Berat terasa olehnya penderitaanmu. Harisun alaikum. Rasulullah SAW itu sangat menginginkan keimanan dan keselamatan untukmu. Bil mu'minina raufur rahim. Amat belas kasihannya, amat penyayangnya Rasulullah SAW kepada orang-orang mukmin. Surat At-Taubah ayat yang ke-128. Maka di antara nikmat Allah untuk umat ini adalah Allah mengutus seorang rasul dari kaum mereka sendiri. Ditambah Nabi itu sangat sayang kepada kaum muslimin. Di antara bentuk kasih sayang Nabi kepada kita semua, Rasulullah SAW menutup segala sarana yang bisa menghantarkan kepada kesyirikan. Di antara bentuk kasih sayang Nabi adalah semua kebaikan yang menghantarkan ke surga telah Nabi jelaskan. Dan segala keburukan yang bisa menjerumuskan kepada neraka, maka Nabi telah memperingatkannya. Yang mana Nabi SAW bersabda, "Ma baqiya syai'un yuqarribu minal jannati wa yubaidu minan nari illa waqad buyyina lakum." Yang mana Nabi SAW bersabda bahwasannya tidaklah tertinggal sesuatu yang mendekatkan ke surga dan menjauhkan dari neraka, melainkan telah dijelaskan semuanya kepada kalian. Betapa agama ini sungguh telah sempurna. Bahkan perkara-perkara yang mungkin di mata sebagian manusia sepele, seperti adab ketika makan, adab buang hajat, adab keluar rumah, semuanya sudah diajarkan oleh Rasulullah. Maka sesuatu yang tidak mungkin apabila Nabi tidak mengajarkan tentang tauhid dan syirik. Oleh karena itu, hal-hal yang berkaitan dengan tauhid, Rasulullah SAW menjelaskannya dengan sedetail mungkin. Jadi kalau belajar tauhid itu harus detail, karena Nabi saja menjelaskan dengan sedetail mungkin seluruh sarana yang menjerumuskan kepada kesyirikan sudah Nabi peringatkan. Hal-hal yang bisa mengurangi tauhid, hal-hal yang bisa merusak tauhid, semua sudah
Nabi SAW jelaskan, menunjukkan jamaah yang dirahmati Allah, maka hendaknya seseorang itu tidak menggampangkan perkara tauhid, perkara syirik. Maksudnya apa? Maksudnya adalah segala sarana yang menuju kepada kesyirikan jangan pernah disepelekan. Karena tujuan utama setan adalah bagaimana menjerumuskan seseorang kepada kesyirikan. Sehingga mungkin belum terjadi kesyirikan pada suatu generasi, tapi generasi yang berikutnya ini, sebagaimana kan Nabi melarang membangun kuburan atau mengubur seseorang di dalam masjid. Mungkin di generasi tersebut kuburan tersebut belum disembah, tidak disembah. Tapi siapa yang bisa menjamin generasi-generasi berikutnya, anak cucunya masih selamat, masih kuat tauhidnya? Di tengah lagi setan itu sangat sabar dalam menggoda manusia. Sabar. Ini kalau ini nggak bisa dijerumuskan ke dalam kesyirikan, ya paling nggak anak cucunya nanti. Jadi kisahnya kaumnya Nabi Nuh itu pelajaran yang sangat berharga. Setan sangat sabar dalam menggoda manusia. Coba kita lihat lagi bagaimana kesyirikan kaumnya Nabi Nuh yang berawal dari pengagungan terhadap orang-orang soleh. Syaitan tidak langsung menyuruh mereka agar menyembah orang-orang soleh tersebut. Ya, kalau itu mesti nggak mau. Ayo sembah orang soleh, nggak mau. Akan tetapi syaitan menyesatkan secara bertahap. Diawali dengan apa? Membangun patung-patung untuk mengenang mereka orang-orang soleh, agar semakin termotivasi, bisa lebih khusyuk dalam beribadah ketika melihat patung-patung orang soleh tersebut. Namun setelah generasi demi generasi berlalu, syaitan pun perlahan-lahan menyerukan ke generasi setelahnya agar patung-patung tersebut disembah. Demikian pula jamaah yang dirahmati Allah. Demikian pula di zaman sekarang ini, sarana-saranya yang dekat kepada kesyirikan, seperti yang banyak di tengah masyarakat, tidak ada yang mengetahui bahwa bisa jadi kelak sarana-sarana tersebut akan berubah menjadi kesyirikan yang nyata. Maka bisa kita ambil faedah dari ayat ini, sebagaimana yang Syekh Shalih Al-Fauzan jelaskan, ma yustafadu minal ayah anna Rasulullah SAW qad haddara ummatahu minasyirki, bahwasannya Rasulullah SAW telah memperingatkan umatnya dari kesyirikan, wa ba'adaha minhu,
Nabi berusaha menjauhkan umat ini dari kesyirikan. Wasadda kulla tariqin yufdi biha ilaih. Nabi menutup seluruh pintu, seluruh celah yang menghantarkan kepada kesyirikan. Kemudian faedah yang kedua dari ayat ini adalah at-tanbihu ala nikmatillah ala ibadihi, mengingatkan tentang nikmat Allah kepada para hambanya, bi irsali hadar rasulil karim ilaihim wa qawnuhu minhum, dengan apa? Diutusnya seorang rasul yang mulia kepada mereka, dan rasul ini adalah dari golongan mereka. Faedah yang berikutnya, madhun nasa bir Rasul sallallahu alaihi wasallam fahuwa min samimil Arab wa asyrafuhum baitan wa nasaban. Apa mulianya nasab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bayanu ra'fatihi wa rahmatihi bil mu'minin, penjelasan betapa kasih sayangnya, betapa welas asihnya Rasulullah dengan orang-orang mukmin. Fiha dalilun ala ghidhabihi wa shiddatihi ala al-kuffari wal munafiqin. Di dalam ayat tersebut terdapat dalil atas kerasnya permusuhan terhadap orang-orang munafik dan orang-orang kafir. Nah, ini adalah dalil yang pertama tentang apa? Usaha tadi untuk menutup celah yang menghantarkan kepada kesyirikan. Kemudian kita masuk pada dalil yang kedua, yaitu dalil dari hadis yang diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Abu Hurairah, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, la taj'alu buyutakum kuburan, janganlah kalian jadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Wala taj'alu qabri 'idan, dan janganlah kalian jadikan kuburanku sebagai 'id. Wa sallu 'alayya, ucapkanlah sholawat untukku. Fa inna salatakum tablughuni haitsu kuntum, karena sesungguhnya ucapan sholawat kalian akan sampai kepadaku di mana saja kalian berada. Hadis riwayat Abu Dawud dengan sanad yang baik dan perawinya yang thiqah. Adalah dua larangan dalam hadis ini. Ada dua larangan dalam hadis ini. La taj'alu buyutakum kubura, janganlah kalian menjadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan, sepi dari ibadah. Berarti kalau rumah itu sepi dari ibadah, berarti itu rumah atau kuburan. Nggak pernah untuk sholat, nggak pernah untuk baca Quran. Maka untuk menjadikan rumah agar tidak menjadi kuburan adalah yang pertama dengan melakukan sholat sunnah di rumah.
Nabi bersabda, ij'alu min salatikum fi buyutikum wa la tattakhiduha kuburan. Jadikanlah rumah kalian sebagai tempat sholat bagi kalian, sholat sunnah. Kalau ibu-ibu nggih sholat wajibnya nggih di rumah nggih. Dan jangan jadikan rumah itu sebagai kuburan. Niki yang pertama, agar rumah tidak seperti kuburan, rajin sholat sunnah di rumah. Yang kedua adalah dengan membaca Al-Quran di rumah. Sebagaimana Nabi bersabda, la taj'alu buyutakum maqabira. Janganlah kalian menjadikan rumah kalian seperti kuburan. Inna syaitana yanfiru minal baitil ladzi tuqra'u fihi suratul Baqarah. Jangan kalian menjadikan rumah kalian seperti kuburan, karena setan itu lari dari rumah yang dibacakan di dalamnya surat Al-Baqarah. Maka berdasarkan dalil tadi, dua dalil tadi, hadis tadi menunjukkan bahwasannya bisa kita pahami bahwasannya kuburan itu bukan tempat sholat, bukan tempat membaca Al-Quran. Sehingga secara umum kuburan bukanlah tempat ibadah. Oleh karena itu, apabila ingin rumah kita dipenuhi keberkahan, maka hendaklah sering ditegakkan sholat sunnah di rumah, sering dibacakan Al-Quran di dalamnya, sering digunakan untuk sholat malam. Maka para ummahatnya bisa jadi permasalahan rumah tangga yang sering timbul, bisa jadi karena rumah tersebut tidak pernah diisi dengan ketakwaan, dengan ibadah. Kalau rumah sudah tidak digunakan untuk ibadah, jarang untuk sholat sunnah, jarang baca Al-Quran, maka keberkahan akan ditarik, dicabut dari rumah tersebut. Nah, kalau keberkahan sudah dicabut dari rumah tersebut, maka ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya adalah pertikaian, perselisihan yang sering muncul dalam rumah tersebut. Niki apa? Larangan yang pertama, jangan jadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Berarti bagaimana caranya? Dengan sholat sunnah dan dengan membaca Al-Quran, dan menunjukkan bahwasanya kuburan itu bukan tempat untuk beribadah. Kemudian larangan yang kedua, wala taj'alu qabri 'aidan, dan jangan jadikan kuburanku sebagai id. Id secara bahasa adalah sesuatu yang diulang-ulang. Id niku kan ada dua nggih. Id wonten pinten? Kali. Yang pertama adalah id yang berkaitan dengan waktu. Contohnya apa? Idul Fitri dan Idul Adha. Ada pula id yang berkaitan dengan tempat. Seperti apa?
seperti tempat-tempat yang didatangi berulang-ulang, seperti nama Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Arafah, Musdalifah, Mina, Masjidil Aqsa. Ini ternyata nggak boleh menjadikan kuburan beliau sebagai apa? Sebagai aid, tempat yang didatangi berulang-ulang. Napa faedahipun para ummahat? Faedahnya, kalau kita ingin bersolawat kepada Rasulullah, tidak perlu mendatangi kuburan beliau. Jadi tidak perlu mendatangi kuburan Nabi jika ingin berselawat kepada Nabi. Karena bisa jadi kemudian akan berubah menjadi ain karena didatangi secara terus menerus. Jadi kita berselawat di mana saja pasti akan sampai kepada Rasulullah SAW. Nah, faedah dari hadis ini apa? Di antara bentuk menjadikan kuburan Nabi sebagai id adalah apa? Dengan bersolawat secara berulang-ulang di kuburan Nabi. Jadi termasuk menjadikan kuburan Nabi sebagai id adalah apa? Bersolawat secara berulang-ulang di kuburan Nabi. Karena hal ini bisa menimbulkan pengagungan terhadap kuburan Nabi yang dikhawatirkan bisa berujung kepada penyembahan kubur Nabi. Sehingga jika ingin bersolawat, maka lakukanlah dimanapun berada, karena sholawat tersebut akan sampai kepada beliau SAW dimanapun kita berada. Inna lillahi malaikatan sayyahina fil ardi yablughunani min ummati salam. Kata Nabi SAW, sesungguhnya Allah memiliki malaikat yang berkeliling di muka bumi. Allah memiliki malaikat yang berkeliling di muka bumi. Mereka menyampaikan salam untukku dari seluruh umatku. Masya Allah, mereka menyampaikan salam untukku dari seluruh umatku. Apa yang bisa kita ambil dari apa? Hadis menikah, faedah dari hadis menikah, saddut turuqil mufdiyati ila syirki minas salati indal kuburi wal ghulubi fi qabrihi sallallahu alaihi wasallam. Di antara bentuk menutup celah jalan yang menghantarkan kepada kesyirikan adalah larangan sholat di kuburan, ya, berlebih-lebihan dengan kubur Nabi SAW. Itu dengan kalau berlebihan itu dengan menjadikan kuburan tersebut sebagai apa? Tempat ziarah yang dikhususkan, atau sebagai air. As-sani masyru'iyatus salati wassalami alaihi bi jami'il anha'il ardh. Disyariatkannya bersolawat, ya, sampaikan salam kepada Nabi SAW fi jami'i anha'il ardh, di seluruh penjuru bumi.
Tsalisah annahu la mazida lil qurbi min qabrihi sallallahu. Sesungguhnya tidak ada keistimewaan kalau mendekat dari kubur Nabi. Sehingga faedah yang penting al-man'u minas safari li ziyarati qabrihi sallallahu alaihi wasallam. Larangan bersafar untuk ziarah kubur Nabi. Jadi kalau melakukan safar perjalanan yang sangat jauh dan safarnya ini dikhususkan untuk berziarah ke kubur Nabi, nah ini yang termasuk terlarang. Maka faedah yang terakhir yang kelima adalah himayatuhu janibat tauhid. Betapa Rasulullah SAW itu sangat menjaga, sangat menjaga umat ini dari hal-hal yang menjerumuskan seseorang kepada kesyirikan. Ini beberapa dalil, 2 dalil yang insya Allah ini akan kita lanjutkan kembali tentang pembahasan ini. Masih ada beberapa dalil yang kita masih membahas bab yang kedua, yaitu menutup celah yang akan menghantarkan kepada kesyirikan. Demikian para ikhwah wal ummahat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, materi kajian tauhid di kesempatan ini yang alhamdulillah kita tadi sedikit murojaah apa saja yang pernah kita bahas sehingga bisa nyambung kembali, bisa tahu kalau sekarang inilah pembahasan kita. Demikian, ada kurang lebihnya mohon maaf. Fa nas'alullah ta'ala al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Fa akhirul kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.